Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jaryani, mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mau membahas tentang penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing. Mungkin kalian pernah penasaran, siapa saja orang yang berhak dapat dari harta itu? Nah, di sini supaya kalian nggak bingung, ada aturannya yang jelas tentang siapa saja orang yang punya hak dan urutannya seperti apa. Jadi, nanti kita tahu siapa saja seseorang yang sangat berhak dan apa saja hak mereka, gimana cara prosedurnya supaya pembagian lancar dan gak menimbulkan konflik. Jadi, yuk sama-sama simak penjelasan saya. Dalam hukum waris di Indonesia, kita perlu tahu siapa saja orang yang berhak mendapatkan bagian dari uang atau harta setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Hukum membagi orang-orang yang berhak ini ke dalam beberapa kelompok sesuai kedekatan hubungan mereka sama si pewaris tersebut. Yang pertama adalah golongan orang yang paling utama. Ini adalah orang-orang yang paling dekat hubungannya sama pewaris, yaitu ada dua. Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua adalah pasangan hidupnya, suami ataupun istri. Jadi, kalau ada orang yang meninggal, anak-anak dan pasangan yang hidup pasti akan dapat bagian duluan karena kedekatan dan hubungan darah yang paling dekat. Kalau nggak ada golongan pertama, yaitu anak atau pasangan, maka akan maju ke golongan berikutnya, yaitu golongan kedua. Golongan ini adalah orang tua dari pewaris dan saudara kandungnya. Jadi kalau nggak ada anak ataupun pasangan, maka orang tua yang masih hidup akan dapat bagian. Kalau orang tua juga nggak ada, baru saudara kandungnya yang akan mendapatkan bagian waris tersebut. Kalau kedua golongan itu juga nggak ada, baru masuk ke golongan ketiga, yaitu golongan keturunan yang lebih jauh, seperti kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu. Jadi kalau nggak ada orang tua dan nggak ada saudara kandungnya tersebut, warisnya akan beralih kepada kakek dan neneknya. Terakhir adalah golongan keempat. Kalau semuanya dari golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga itu tidak ada, baru masuk ke golongan yang keempat. Golongan ini adalah kerabat-kerabat yang jawaban garis samping seperti paman ataupun bibi, serta sepupu-sepupu dari paman dan bibi. Mereka ini dapat bagian terakhir yang bisa dapat warisan. Kalau nggak ada yang dari golongan sebelumnya, selain aturan ini, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia, pembagian waris juga bisa dipengaruhi adat dan norma setempat. Jadi, kadang paman dan bibi bisa dapat bagian yang lebih besar karena adat setempat yang menghormati hubungan kerabatannya. Tetapi secara resmi, prinsip utama tetap mengikuti urutan ini. Intinya, aturan ini dibuat agar pembagian waris berjalan adil dan urut. Mulai dari yang paling dekat hubungannya sama si pewaris, sampai orang yang hubungannya lebih jauh. Jadi intinya, nggak ada yang merasa dirugikan dari semua hak mereka bisa terlindungi. Dari yang sudah saya bahas, kita bisa simpulkan bahwa dalam sistem pewarisan di Indonesia ada 4 golongan ahli waris yang punya hak berbeda dalam menerima harta warisannya. Golongan pertama itu adalah anak-anak dan pasangan yang masih hidup. Mereka punya hak utama dan harus dibagi secara adil sesuai posisi dan hubungan keluarga. Dan yang kedua adalah golongan seperti orang tua dan saudara kandung yang bisa mendapat
pembagiannya. Kemudian golongan ketiga dan keempat seperti kakek, nenek, dan keluarga dari garis samping baru bisa mendapatkan warisan kalau tidak ada ahli waris dari golongan yang lebih tinggi. Pembagian warisan ini tidak cuma-cuma mengikuti hukum, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan di tempatnya. Jadi penting banget bagi masyarakat dan tenaga hukum untuk paham aturan ini supaya proses waris berjalan lancar, adil, dan gak menimbulkan konflik. Sesuai diharapkan, masyarakat juga bisa merencanakan waris secara baik lewat wasiat, supaya hak waris bisa sesuai dengan keinginan pewaris dan mengurangi kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Biru langit seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pembahasan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.